Ada, Pak? Nah, itu udah tuh. Tanggal. Oke. Bentar ya, recording in the process. Udah, Pak, udah kan? Udah kerekam ya? Bentar. Saya share screen dulu. Iya, udah masuk belum? Oke, sudah masuk, Pak. Udah masuk ya. Udah, mau siapa dulu? Saya dulu apa gimana? Boleh, Teh? Kamu Boleh, dulu boleh. aja ya. Oke, boleh. Oke. Oke, mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dan Pak Sunanta Wijaya akan mempresentasikan tentang agama di Timur Tengah. Sebenarnya presentasi ini udah lama, Pak. Cuman karena di sesi apa tuh nggak masuk kelas, jadi lupa dipresentasikan. Jadi ini di awal-awal presentasi tentang agama di Timur Tengah. Oke, next, Pak. Timur Tengah adalah sebuah wilayah yang secara politis dan budaya merupakan bagian dari benua Asia atau Afrika atau Eurasia. Pusat dari wilayah ini adalah daratan di antara laut di Mediterania dan Teluk Persia, serta wilayah yang memanjang dari Anatolia, Jazirah Arab, dan Semenanjung Sinai. Kadangkala disebutkan juga area tersebut meliputi wilayah dari Afrika Utara di sebelah barat sampai dengan Pakistan di sebelah timur. Di Asia Tengah di sebelah utara, wilayah Timur Tengah adalah wilayah Asia Barat Daya, atau termasuk Siprus dan Iran serta Mesir. Wilayah tersebut mencakup beberapa kelompok suku dan budaya termasuk suku Iran, suku Arab, suku Yunani, suku Yahudi, suku Berber, suku Assyria, suku Kurdi, dan suku Turki. Bahasa utamanya itu Persia, bahasa Arab, bahasa Ibrani, Assyria, Kurdi, dan Turki. Timur Tengah sebagai negara di Asia Barat Daya, dari Iran atau Persia ke Mesir. Mesir dengan semenanjung Sinainya yang berada di Asia umumnya dianggap sebagai bagian dari Timur Tengah, walaupun sebagian besar wilayah negara itu secara geografi berada di Afrika Utara. Terus next ini petanya ya Pak, tentang peta Timur Tengah. Ada Saudi Arabia, Afghanistan, Iran, Irak, Syria, Israel, dan lain sebagainya. Agama Timur Tengah itu dibagi menjadi 3 kelompok agama utama, yaitu 2 agama terbesar, yaitu Kristen dan Islam, ditambah Yudaisme yang berasal dari Timur Tengah. Agama minoritasnya seperti Baha'i Faith, Druze, Alawi, Sikhisme, Sabianisme, Babisme, Yazidisme, Mandeisme, Gnotisme, Zionisme, Samaritanisme, Tabakisme, terus Al-Ilhasim, Alfisme, Yazanisme, Zoroastrisme, dan juga hadir di Timur Tengah. Populasi yang lebih kecil dan tidak berafiliasi dengan agama diperkirakan tumbuh 56% dari sekitar 2 juta menjadi lebih dari 3 juta. Umat Hindu, penganut agama rakyat dan Buddha mengalami pertumbuhan terbesar sebagai persentase dari hitungan pada tahun 2010. Ini untuk persentase umat Kristen di negara Timur Tengah. Agama Kristen berasal dari wilayah abad ke-1 Masehi dan merupakan salah satu agama utama di wilayah tersebut sampai penakluk Muslim pada pertengahan hingga akhir ke abad 7 Masehi. Agama Kristen di Timur Tengah dicirikan oleh kepercayaan dan tradisinya yang beragam dibandingkan dengan bagian dari dunia lama. Umat Kristen sekarang mencapai 5% dari populasi, turun dari 20% pada awal ke-20. Jumlah orang Kristen di Timur Tengah menurun beberapa wilayah di Timur Tengah karena faktor-faktor seperti emigrasi yang luas atau biasanya untuk menghindari penganiayaan agama dan penganiayaan agama itu sendiri. Selain itu, kekacauan politik telah dan terus menjadi kontributor utama yang menekan penduduk asli Kristen Timur Dekat dari berbagai etnis untuk mencari keamanan dan stabilitas di luar tanah air mereka.
Orang Kristen Palestina menghadapi penindasan yang sama seperti rekan muslim mereka. Penyebaran jihad dan salafi baru-baru ini, ideologi dan yang lain asing bagi nilai-nilai toleransi dari komunitas lokal di Greater Syria dan Mesir telah memainkan peran dan mengganggu keberadaan damai Kristen selama puluhan tahun. Oke. Next. Kristen Koptik, yaitu kelompok Kristen terbesar di Timur Tengah adalah awalnya Koptik berbicara tapi sekarang Arab. Berbicara penduduk Koptik, Kristen Ortodok, komunitas etno-religius Mesir Koptik dikutip oleh sensus terdiri dari 6 sampai 11 juta orang dalam dekade terakhir. Meskipun sumber Koptik menyebutkan jumlahnya mendekati 15 sampai 20 juta Koptik tinggal di Mesir, tapi juga di Sudan dan Libya dengan komunitas kecil di Israel, Siprus, dan Yordania. Sedangkan untuk agama Suriah dan Assyria, umat Kristen Suriah dari berbagai warisan etno-religius dan non-Arab berjumlah sekitar 2 hingga penduduk di asli Aram Timur berbahasa Asyariya di Irak, Turki Tenggara, Iran Barat Laut, dan Suriah Timur Laut telah menderita penganiayaan etnis dan agama selama beberapa abad terakhir seperti genosida Asyariya yang menyebabkan banyak yang melarikan diri ke barat atau berkumpul ke daerah-daerah di bagian utara Irak dan Suriah. Di Irak, jumlah penduduk asli Asyariya telah menurun ke suatu tempat antara 500.000 dan 800.000 dari 0,8 sampai 1,4 juta sebelum invasi Amerika Serikat tahun 2003, atau 6% dari populasi 23 juta. Saat ini komunitas Kristen Suriah terbesar di Timur Tengah berada di Suriah, berjumlah 877.000 sampai 1.139.000. Ini adalah campuran orang Assyria yang berbahasa Neo-Aram dan sebagian besar orang Kristen yang berbahasa Arab atau penutur asli dari bahasa Aram Barat yang hampir punah, yang secara etnis mengidentifikasi sebagai orang Syria. Selanjutnya dilanjut oleh Pak Sunanta ya Pak. Oke, Assalamualaikum Pak Tubagus. Saya lanjut untuk presentasinya. Di negara Armenia, itu di negara bagian Timur Tengah, ada komunitas besar orang Armenia. Orang-orang Armenia di Timur Tengah berjumlah sekitar 350.000 sampai 400.000 dan sebagian besar terkonsentrasi di Iran, Libanon, Siprus, Suriah, Yordania, dan Palestina. Meskipun komunitas mapan ada di Irak, Mesir, Turki, dan negara-negara lain di dunia, daerah beberapa sumber lain mengklaim bahwa Armenia berjumlah sekitar 0,5 juta, dengan komunitas terbesar mereka di Iran dengan 200-300 anggota. Jumlah orang Armenia di Turki diperdebatkan karena perkiraan yang beragam. Lebih banyak komunitas Armenia tinggal di Lebanon, Suriah, Yordania, dan pada tingkat yang lebih rendah di negara-negara Timur Tengah lainnya, seperti Irak dan Israel. The genosida Armenia setelah Perang Dunia Pertama berkurang drastis sekali penduduk Armenia yang cukup besar. Lalu Maronit, orang Maronit Lebanon yang berbicara bahasa Arab berjumlah sekitar 1,1 sampai 1,2 juta di Timur Tengah. Mereka kadang-kadang menghindari identitas Arab, mendukung warisan pra-Arab Venesia atau Kanan ya. Kelompok kecil agama Kristen. Oke, sekarang untuk agama Islam. Islam adalah agama yang paling banyak diikuti di Timur Tengah. Sekitar 20% Muslim dunia tinggal di Timur Tengah. Islam adalah agama monoteistik, mengajarkan keyakinan pada satu Tuhan atau Allah dan disasarkan pada Al-Quran. Muslim percaya bahwa Muhammad adalah Nabi terakhir Allah dalam rantai panjang Nabi, dari Adam hingga Yohanes Pembaptis, Yesus, dan akhirnya Muhammad SAW. Mayoritas Muslim adalah Sunni, diikuti oleh Syiah, sekte yang lebih kecil termasuk Ahmadiyah. Namun Ahmadi dianggap oleh mayoritas Muslim sebagai sesat. Sumber utama konflik di Timur Tengah Muslim adalah sifat yang memecah belah antara dua sekte umat utama Islam, yaitu Sunni dan Syiah. Meskipun kedua sekte ini sepakat tentang dasar-dasar Islam dan ajaran Al-Quran, mereka bertentangan tentang siapa yang akan memimpin komunitas Muslim setelah kematian Muhammad SAW. Pertempuran Siffin adalah perpecahan yang signifikan antara dua sekte. Selama bertahun-tahun, perbedaan lain telah muncul antara praktik, kepercayaan, dan budaya.
banyak konflik antara kedua komunitas tersebut telah terjadi. Dan di samping ini adalah negara-negara yang total populasinya Muslim terbanyak ya Pak ya. Ada Bahrain, Siprus, Iran, Irak, Israel, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Turki, dan Yaman. Sunni, yaitu Islam terbesar dan mendominasi sebagian besar Timur Tengah. Lalu juga Islam Syiah, dia adalah Islam Syiah modern, telah dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu Twelvers, Ismaili, and Zaidis. Dengan Twelvers menjadi kelompok terbesar dan paling berpengaruh, mungkin mencapai 80% dari Syiah. 12 Syiah memiliki populasi terbesar mereka di Timur Tengah. Di Iran sekitar 59-60% dan Bahrain sekitar 60-70%. Lalu Alefisme, agama ini mengikuti tradisi Syiah, Sufi, Sunni, dan lokal yang penganut mengikuti ajaran Batini dari Ali 12 imam dan seorang keturunan Santo Alevi abad ke-13, yaitu Haji Bektas Veli. Ada antara 10 sampai 25 juta Alevi dan mereka ditemukan terutama di Turki di antara etnis Turki dan Kurat dan membentuk antara 10 sampai 20% populasi Turki. Cabang Islam terbesar di sana setelah mayoritas Sunni ya. Lalu Alawi adalah agama sinkretis sekte cabang 12 dari Islam Syiah, terutama berpusat di Suriah. Orang-orang Alawi yang bernama eponim memuja Ali atau Ali bin Talib yang dianggap sebagai imam pertama dari aliran 12. Namun, mereka umumnya dianggap gulat oleh sebagian besar sekte Islam Syiah lainnya. Sekte tersebut diyakini telah didirikan oleh Ibnu Syal pada abad ke-9 dan didirikan sepenuhnya sebagai sebuah agama. Oleh karena itu, kaum Alawi kadang-kadang disebut Nusyarish. Lalu yang satu lagi, Zaidi, sekitar 35-40% dari populasi Yaman. Mereka muncul pada abad ke-8 dari Islam Syiah. Zaidi diambil dari nama Zaid Ibnu Ali, cucu dari Husain Ibnu Ali, yang mereka kenal sebagai imam kelima. Pengikut jurisprudensi Islam Zaidi disebut Zaidi Syiah dan membentuk sekitar 35-40% Muslim di Yaman. Tidak seperti banyak Syiah lainnya, Zaidi menolak disimulasi agama atau taqiyah. Lalu agama Yahudi. Selama lebih dari 2000 tahun, sebagian besar orang Yahudi dunia tinggal di Timur Tengah. Mereka dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai Yahudi Mizrahi. Mereka termasuk keturunan Yahudi Babilonia dan Yahudi pegunungan dari Irak modern. Maroko, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Suriah, Bahrain, Kuwait, Iran, Uzbekistan, Kaukasus, Kurdistan, Afghanistan, India, Pakistan, dan Yaman. Sejak tahun 1950, karena meningkatnya antisemitisme, sebagian besar orang Yahudi ini melarikan diri ke Israel. Mereka merupakan mayoritas penduduk Yahudi Israel dan kira-kira sepertiga dari total orang Yahudi dunia. Meskipun mereka tidak lagi hidup di antara mayoritas Muslim, mereka terus mengikuti banyak adat istiadat dengan pengaruh Muslim dan Timur Tengah yang kuat membuat mereka berbeda dari Yahudi Eropa. Hari ini, Yudaisme Timur Tengah sebagian besar dipraktikkan di Israel. Populasi Israel adalah 75,3% Yahudi, dengan sisa terdiri dari Muslim sekitar 20,6%, lalu Kristen, Druze, Baha'i, dan berbagai minoritas lainnya sekitar 4,1%. Ada beberapa negara lain di Timur Tengah yang dengan populasi Yahudi yang signifikan, tetapi komunitasnya kecil dan tersebar. Agama Buddha. Di Timur Tengah, mungkin lebih sekitar 900.000 orang menganut Buddha sebagai agama mereka. Penganut Buddha mencapai lebih dari 0,3% dari total populasi Timur Tengah. Meskipun Buddhisme telah hadir di Timur Tengah selama lebih dari 1000 tahun, baru ini mengalami kebangkitan dengan sekitar 900.000 orang, mungkin lebih, yang mengaku Buddha sebagai agama mereka. Penganut Buddha mencapai lebih dari 0,3% dari total populasi Timur Tengah. Agama Hindu. Beberapa ekspatriat yang berasal dari India tinggal dan bekerja di negara-negara Arab di Teluk Persia. Banyak dari mereka beragama Hindu dan populasinya tidak terlalu banyak, serta di mana ada beberapa kuil Hindu yang telah dibangun di negara Bahrain, Emirat Arab, Yaman, dan Oman. Lalu ada agama Sikhisme. Agama ini terorganisir terbesar kelima di dunia setelah Kristen, Islam, Hindu, dan Buddha, memiliki lebih dari 25 juta Sikh di seluruh dunia. Juga memiliki kehadiran kecil di Timur Tengah, terutama di Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Iran.
Kebanyakan dari mereka adalah ekspatriat India berbahasa Punjabi. Nah, ini ada beberapa agama lain di Timur Tengah yang mungkin tidak terlalu banyak, eh, yaitu seperti Imam Bahi, Imam Zuhri, Iskisme, Mandaisme, Samaritasme, Sabakisme, Yazidi, Zoroastrisme, serta ketidakpercayaan orang mengenai agama. Dan inilah sekian presentasi dari kami, Sunanta dan Nabila. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak atau teman-teman bertanya kepada kami. Sekian, terima kasih. Ya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Karena bila ya kita end dulu kali ya. Ini dulu Ini ya. dulu aja. Tunggu saya.